Sopir pribadi bernama Herman yang bunuh majikannya Mary Chandra di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara terancam hukuman 15 tahun penjara. Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Brian Wicaksono menyebut, Herman dijerat dengan pasal terkait pembunuhan hingga terancam 15 tahun penjara. Kapolsek Tanjung Priok Kompol M. Yamin menambahkan, polisi berhasil membekuk tersangka saat bersembunyi di rumah korban usai menghabisi nyawanya. Kepada polisi, pelaku mengaku tega menghabisi nyawa majikannya karena sakit hati dan dendam yang sudah memuncak. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Kanit, Kanit, dan seluruh anggota Polsek. Hari ini kita akan melaksanakan press release terkait tindak pidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022, yang mana pada saat itu kita menerbitkan dua laporan polisi sementara dengan nomor 101 dan nomor 102, yang mana awal kejadian mulanya pada saat anggota Polsek Tanjung Priok, Postal yang sedang melaksanakan patroli mendapatkan aduan dari masyarakat, yang mana nomor aduan tersebut merupakan nomor call center yang sudah kita bagikan pada saat kunjungan RW, yang mana sesuai dengan program Bapak Kapolda, kunjungan RW yang telah kita laksanakan. Di situ kami cantumkan nomor call center, ya, kalau apabila tak ada kejadian ataupun tindak pidana apapun, itu bisa dapat menghubungi kontak tersebut. Nah, melalui kontak tersebut kami dapat informasi bahwasanya di RW 02, RW 20, Kelurahan Sunter Agung telah terjadi tindak pidana yang mengakibatkan orang meninggal dunia, di mana pada saat itu seorang majikan mendapat penganiayaan yang sehingga pada saat tersebut mengakibatkan majikan tersebut meninggal dunia. Nanti secara singkat kronologisnya akan disampaikan oleh Kanit Reskrim. Selanjutnya motif dari pelaku adalah dendam, yang mana menurut pelaku para majikan ini suka memaki ataupun berkata kasar dan juga motif kedua itu menguasai harta ataupun uang, di mana menurut pelaku juga dia sedang dalam permasalahan di lilit hutang, seperti yang sudah beredar sebelumnya. Benar bahwasanya dia sedang ada permasalahan punya hutang yang harus tersangka bayarkan. Selanjutnya dari kejadian ada dua korban, yang pertama inisial RT yang meninggal dunia di tempat, selanjutnya yang kedua RT yang mengalami luka ringan yang saat ini masih dalam proses pengobatan. Sedangkan pelaku inisial ER, inisial HR, dan saksi pada saat ini inisial ER yang sopir dari tetangga tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti secara teknis Jadi yang diterapkan pasal pada pelaku tersebut adalah 351 ayat 3 dan 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun untuk LP yang pertama. Lalu untuk yang LP yang kedua kita kenakan pasal 365 dan 351 dengan ancaman penjara 5 tahun. Dari Ibu RT, seperti biasa setiap pagi yang bersangkutan mengantarkan Ibu RT ke tempat kerjanya. Lalu pelaku ini memang sudah dendam dengan Ibu RT karena suka dimarah-marahi di depan umum dan suka dicaci maki. Lalu pada saat di dalam rumah dia ketemu dengan saudari MT. Nah, pada saat itu lalu langsunglah dilakukan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Di situ juga ditanyakan di mana harta dari saudara RT, tapi yang bersangkutan tidak mengetahui, maka dianiaya sampai menyebabkan meninggal dunia. Nah, pada saat itu si pelaku menunggu di dalam rumah dengan kondisi rumah dalam keadaan gelap. Lalu sekitar jam 19.00 korban RT ini pulang. Pada saat pulang dia curiga karena kondisi pintu itu terkunci, makanya dia memanggil saudara ER untuk mendampingi, untuk membantu membuka kunci. Nah, setelah itu
pada saat sudah masuk ke dalam, pada saat mau naik tangga di lantai 2 dan menyalakan lampu, nah korban ini kaget karena pelaku HR ini ada di belakang korban, langsung di pelintir lehernya, dan saudara ER juga sempat dicegah tapi ditabrak sama ER sehingga si pelaku ini jatuh. Lalu saudara ER ini keluar dan memanggil warga sekitar, dan warga menghubungi call center Polsek Tanjung Priok. Dari situ warga tidak berani masuk, lalu kita yang saat itu lagi patroli di sekitar Sunter langsung mendatangi TKP dan langsung melakukan penggeledahan di rumah, dan ditemukan pelaku sedang sembunyi di balkon paling atas internet dari rumah korban. Pelaku juga kita amankan beserta barang bukti yang pada saat itu dibawa adalah tas dari saudari RT, dan mengakui perbuatannya, yaitu melakukan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia saudari MT. Lalu kita lakukan pertolongan pertama dengan membawa korban RT ke rumah sakit, dan kita langsung menghubungi pihak keluarga dari RT dan berkoordinasi dengan Polres. Lalu didatangkan unit identifikasi dan langsung kita lakukan olah TKP di tempat kejadian. Untuk pisau itu digunakan buat apa kan pelaku, Bang? Jadi dapat saya jelaskan, pada saat penggeledahan di tas tersangka ditemukan sebilah pisau, dan mungkin dari hasil keterangan juga dapat kita simpulkan bahwasanya dia bersangkutan mungkin untuk melaksanakan perampokan atau sejenisnya seperti itu. Tapi karena pada saat pelaksanaan adanya perlawanan, makanya korban akhirnya meninggal dunia dengan upaya seperti pencegahan dan penyempalan mulut dengan menggunakan alat yang seperti ada pakai kaki, sehingga tersangka berhenti nafasnya. Untuk korban yang meninggal dunia mengalami luka di mana aja, dan Ibu RT sendiri lukanya di mana? Nah, jadi hasil otopsi visum luar adanya kerusakan di bagian leher, lalu di bagian mulut korban dan bagian dada. Untuk hasil sementaranya seperti itu. Nanti sambil kita tunggu hasil dari lengkap dari Rumah Sakit Kramat Jati, hasil otopsi. Jadi pada saat itu si pelaku memasuki tangannya ke tanggal dan adanya luka lebam. Apa mau nanya? Abang aja. Pak, disini katain apa aja? Jadi, maksud memarahin seperti apa? Sampai di rumah sakit hati, kamu sakit hati. Untuk dimarahin ketika saya salah dikit itu sampai disamain kayak orang lain. Kamu itu, dia lebih pintar, saya bodoh tapi masih pakai. Ngomongnya dah Dibanding-bandingkan ya? dibanding-bandingkan sama yang lain. Ada ucap yang MT atau yang RT? Yang ibu majikan yang meninggal atau bukan itu? Bukan. Yang Kenapa ibu kamu bolos. harus tinggalin satu itu? Ya, karena kan yang ada di tempat cuma dia doang sendiri. sempat ada kata-kata kasar yang diucapkan. Kalau yang mati itu sebenarnya kagak ada musuh, kagak ada selain tingkat membunuh. Nah, karena ibarat kasar sempat lihat, akhirnya disitulah kita membunuhnya. Misal gak bang? Perbuatan apa misal gak? Berapa meninggal? Misal lah. Kerja situ udah berapa lama? Baru 3 bulan. 3 bulan. Yang rekomendasi kerja sama korban siapa? Teman. Hah? Teman. Teman dari gua atau teman dari Teman dari siapa namanya? Pak Edi. Mas, selain dibanding-bandingkan ada kata-kata kasar yang diucapin korban ke kamu? Ya,
Artinya ada mati. Artinya sejak 3 bulan itu nggak pernah dipandang bagus sisi baiknya. Paling buruk semuanya. Dan masuk ke Montang juga. Jadi tempat lain. niatnya jadi mau merampok gitu. Iya. Utang apa? Judi. Bukan, Judi online. bukan. Utang yang lain. Bukan. Utangnya hampir kalau dihitung itu hampir 50-an. 50 juta. Nah, Pinjaman online ya? bukan. Termasuk kayak pelampang, bisa ceritain Pak. So,